Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa pa. Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa pa. Now you can see me dance. Now you can see me nari. Now you can see me dance. Now you can see me nari. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Everybody tick tock. Entah apa yang merasukimu. Entah apa yang merasukimu. Hey, kumahadinya wela, kumahadinya wela, kumahadinya wela, kumahadinya wela. Stop. Ketimpa batu. Blackpink, 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 do 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 do. And I su su su. And I cool cool cool. And I su su su. And I cool cool cool. And I goyang dua jari, ay goyang dua jari, goyang bang jali, ay maju mundur shanti, ay goyang dumang, goyang dumang, goyang dumang, lanjut terus mamang. Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa pa. Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa pa. Now you can see me drop. Now you can see me clap clap clap. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa pa. Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa pa. Tua ikut, muda ikut, bocah ikut, semua kepada semua anak ikut, kawan public untuk memposisikan ikut, diri. seleb ikut, aneh ikut, semua Oke, kali ikut. ini Now you can see me pertandingan antara Ansor Karangseneng dengan Ansor Jambon. Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me pa pa. Goyang Babak dua pertama jari, sudah goyang dua jari, dimulai. goyang bang jali, maju mundur shanti, tick tock, tick tock, tick tock, Kali tick ini tock, tick tock, tick tock. tendangan Everybody gawang tick tock. dilakukan oleh back nomor punggung 2. Ya, kali ini berlaku kepada nomor punggung 18. You can see me pop pop pop. Now you can see me ka ka ka. Now you can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Now you can see me. Now you Ya, can kali see me ini ka ka ka. Now you bebas. can see me ta ta ta. Now you can see me sa sa sa. Ya, tendangan bebas kali ini dilakukan oleh nomor punggung Now you can see me ta ta. berapa itu? Now you can see me Nomor sa punggung sa 3, sa. nomor punggung 10 yang tidak dilakukan kali ini. Now you can Tapi see me ternyata nari. tidak bisa Now you can dilakukan. see me dance. Now you can see me nari. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Everybody tick tock. Entah apa yang merasukimu. Entah apa yang merasukimu. Selamat sore kepada semua pemirsa, penonton, dan juga hadirin Kumahadinya wela. yang juga hadir di lapangan di sangat sepi Ketimpa batu. untuk menyaksikan pertandingan hari ketiga mempertemukan kesebelasan dari Ansor Jambon bertemu dengan Ansor Karangseneng, di mana biru-biru adalah kesebelasan Ansor dari Karangseneng dan merah-merah adalah kesebelasan Ansor dari Jambon. Oke, kita sajikan bersama babak pertama berjalan kurang lebih 5 menit, skor masih 0-0. Kita sajikan bersama terjadi pelanggaran nomor punggung 5 dari Jambon. Pemain bertahan ini mau melepaskan tendangan bebas, sudah dilakukan, namun di sana ada pemain dari Karangseneng nomor punggung 4 dan bisa memblok bola sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam, perebutan bola terjadi kali ini
sekarang sedang menguasai bola lewat nomor 11. Sayang sekali tendangannya masih mampu diblok oleh pemain bertahan dari Jambon. Oke, tendangan penjuru untuk Karangseneng. Apakah akan terjadi gol? Masih kita saksikan bersama. Kali ini Jambon membangun serangan lewat nomor 25. Umpan bersama nomor 18 masuknya. Sayang sekali di sana ada pemain dari Jambon. Tendangan langsung namun masih berada di pelukan penjaga gawang. Kali ini bola mengudara cukup tinggi. Dorongan oleh pemain dari Karangseneng nomor 17 ini kepada nomor punggung 10 dan menghasilkan tendangan bebas dan dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Kita saksikan bersama hari ini mempertemukan kesebelasan dari Ansor Karangseneng melawan Ansor dari Jambon, dan hari ini adalah hari ketiga babak penyisian. Kita saksikan bersama tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 lepaskan tendangan. Sayang sekali tendangannya masih berada di mistar gawang dari kesebelasan Karangseneng. Oke, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh pemain bertahan dari Karangseneng nomor 17. Ambil ancang-ancang, lihat kawan di depan. Tendangan sudah dilakukan di sana, ada nomor punggung 20, nomor punggung 10 masukkan, namun bola terlalu berat di tengah lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk sepanjang Jambon. Kali ini Jambon membangun serangan, terjadi perbuatan bola di tengah lapangan. Masih Jambon mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu dekat pada penjaga gawang sehingga dalam buatan penjaga gawang. Kali ini penjaga gawang dari Karangseneng masuknya kepada nomor punggung 11, namun sayang sekali bola terlalu cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Jambon. Kali ini Jambon menguasai bola. Ternyata umpan yang kurang maksimal sehingga tidak tepat pada temannya sehingga bola keluar lapangan. Kali ini bola berada di daerah penalti di sebelah titik pertahanan dari Karangseneng. Sayang sekali perbuatan terjadi dan terjadi pelanggaran pemain dari Jambon ini sehingga terjadi tendangan bebas saja. Tendangan bebas dilakukan oleh pemain bertahan nomor 17. Lepaskan tendangan ke depan. Di sana ada pemain dari Jambon. Perebutan bola terjadi kali ini antara Jambon. Terjadi tabrakan dan dinyatakan pelanggaran pemain dari Jambon ini nomor punggung 8 pada nomor punggung 10. Kali ini tendangan bebas. Pagar betis dibuat oleh pemain-pemain dari Jambon untuk mengamankan kawannya untuk menghadapi tendangan bebas ini. Kita saksikan bersama apakah dengan tendangan bebas ini akan terjadi gol. Masih kita saksikan bersama. Nomor punggung 20 ambil ancang-ancang lepaskan dia langsung ke gawang. Berbahaya dengan sikapnya penjaga gawang dari kesebelasan Jambon ini cukup sikap dalam mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kali ini pemain bertahan dan Jambon nomor 2 melepaskan tendangan ke tengah langsung ke arah mulut gawang, namun sayang sekali penjaga gawang dari Karangseneng keluar dari salangnya untuk mengamankan gawangnya dan terjadi pelanggaran oleh pemain dari Karangseneng ini dan tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 5 dari Jambon. Kita saksikan bersama, ambil ancang-ancang, lihat kawan di depan, lepaskan tendangan langsung ke arah mulut gawang. Sayang sekali masih berada 2 meter di sebelah kiri gawang
dari Karangseneng hingga belum berubah kedudukan masih 0-0. Perlu saya sampaikan bahwa pertandingan hasil pertandingan kemarin antara kesebelasan Ansor dari Sudan melawan kesebelasan dari Crimson ternyata sampai dengan 2 kali 45 menit tidak terjadi gol sehingga dilaksanakan adu penalti dan dimenangkan oleh kesebelasan dari Sudan dengan skor 4-3. Dan kali ini Jambon bertemu dengan Karangseneng. Mari kita saksikan bersama siapa yang akan memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Mari kita saksikan bersama, kedudukan sama kuat 0-0. Dan masih kita nantikan lemparan ke dalam untuk Jambon kepada nomor punggung 9 maksudnya, namun sekali di sana ditanggung oleh pemain-pemain dari Karangseneng dan terjadi pelanggaran. Kali ini tendangan langsung ataupun tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari Jambon ini langsung ke arah mulut gawang. Di sana ada pemain bertahan dari Karangseneng nomor 1 ini mampu menghalau bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Jambon. Jambon membangun serangan lewat nomor punggung 7 bekerja sama dengan nomor punggung 12 maksudnya, namun sayang sekali kali ini nomor 8 masih menguasai bola dari sisi kanan lapangan, namun sayang sekali bola keluar lapangan atau terjadi pelanggaran sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Jambon. Saudara-saudara yang baru hadir, saya sampaikan bahwa merah-merah adalah kesebelasan Ansor dari Jambon dan biru hitam kombinasi putih adalah kesebelasan dari Karangseneng. Pertandingan pada sore hari ini cukup menarik, penampilan kedua kesebelasan cukup cantik didukung dengan cuaca yang sangat cerah. Kita saksikan bersama tendangan langsung masih menyamping ataupun masih berputar di daerah kotak penalti. Kali ini Jambon menguasai bola terjual saja oleh penjaga gawang, namun sayang sekali umpan yang kurang cermat. Kali ini Jambon membangun serangan lewat nomor punggung 3 masih nomor punggung 3 menguasai bola, dan di sana sayang sekali tidak ada kawan yang menyangkut sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Karangseneng dan lemparan ke dalam kurang sempurna sehingga perlu diulang. Untuk itu lemparan ke dalam kali ini Jambon lewat nomor punggung 3, lihat kawan di depan langsung ke kotak penalti. Sayang sekali sundulan kepala dari Karangseneng dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini Jambon membangun serangan lewat punggung 3, tendangan langsung di sana ada pemain nomor 18. Sayang sekali tidak bisa memanfaatkan umpan yang telah disodorkan oleh pemain dari nomor 3 ini dan dibuang saja oleh pemain bertahan dari Karangseneng. Akhirnya bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru dilakukan, sayang sekali tidak ada teman yang menyambut sehingga bola dibuang saja oleh pemain bertahan dari Karangseneng nomor punggung 2 ini, dan terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Jambon. Lemparan langsung menuju ke arah mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 18 terjatuh dia dan bisa dikuasai oleh pemain dari Karangseneng nomor punggung 7. Sayang sekali ditabrak saja oleh pemain dari Jambon ini dan dinyatakan pelanggaran oleh wasit, menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Karangseneng nomor punggung 17. Ambil ancang-ancang, lihat kawan di depan kepada nomor berapa akan diumpankan, lepaskan tendangan langsung ke depan. Di sana ada nomor punggung 10. Kita saksikan bersama berjaga kawan dengan sikapnya keluar dari sarangnya dan berhasil menangkap bola. Selamatlah kawan dari Jambon. Kali ini Karangseneng membangun serangan, namun sayang sekali umpan yang salah sehingga mampu dikuasai oleh pemain dari Jambon. Kali ini Karangseneng terjadi perebutan bola. Jambon menguasai bola nomor punggung 3, umpankan ke sisi kanan ataupun penyerang yang ada di sebelah kanan. Kali ini perebutan bola terjadi, bola dibuang saja dengan kerasnya dan melesat jauh meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Jambon masih kita saksikan bersama. Terjadi pergantian pemain mungkin.
Jambon nomor punggung 25 keluar dan digantikan nomor punggung 17. Oke, terima kasih. Pergantian dilakukan tentunya dari manajer dari Jambon ini menerapkan strategi baru yang tadi memakai formasi 4-4-2, sekarang memakai formasi 3-3-4. Kita gantikan bersama tendangan gawang untuk sebelasan dari Karangseneng nomor punggung 17. Pemain pertama ini lepaskan tendangan ke depan. Di sana nomor 11 yang dituju, namun lebih dekat kepada pemain dari Jambon nomor punggung 2. Kali ini pertukaran bola terjadi antara nomor punggung 8 dengan nomor punggung 29. Kali ini Karangseneng menguasai bola, dibayang-bayangi saja oleh pemain dari Jambon. Akhirnya lemparan ke dalam bisa dilakukan. Nomor punggung 17 dari Jambon menguasai bola, membangun serangan lewat lapangan tengahnya. Kali ini bersama dengan nomor punggung 3, lepaskan umpan, masih Jambon menguasai bola nomor punggung 17, tendangan langsung ke arah mulut gawang dan dengan santainya penjaga gawang menangkap bola sehingga tidak terjadi gol. Kali ini Karangseneng membangun serangan lewat punggung 11, saksikan bersama, sayang sekali umpan tarik maksudnya, namun terlalu keras sehingga tidak terjangkau oleh rekan ataupun temannya sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang saja. Tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang, pemain bertahan dari sebelah dari Jambon nomor punggung 2 dengan postur tubuh gempal. Ini meletakkan tendangannya di tujuh yang dituju pemain nomor 18, masih menguasai bola putar ke dia, bagus sekali. Strategi yang cukup manis nomor 8, umpan bekerja sama dengan nomor 29, nomor 28 bekerja sama dengan nomor 10 masuknya, namun tidak direbut oleh pemain dari Karangseneng dan bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Jambon akan dilakukan oleh pemain bertahan dari Jambon nomor 2, lepaskan lemparan ke dalam, namun sayang sekali direbut oleh pemain dari Karangseneng nomor punggung 4. Kali ini Karangseneng membangun serangan dari lapangan tengah, disosor saja oleh pemain dari Jambon. Kali ini Jambon masih berusaha untuk mencetak gol, namun sampai dengan menit ini belum terjadi gol. Kedudukan masih kacamata alias kosong. Kali ini Jambon membangun serangan lihat ternyata 25 rating saja berada di mistar gawang, di atas mistar gawang, dan seandainya ada salah satu atau dua pemain dan gotong gawangnya dinaikkan, tentunya ini masuk, namun sayang tidak ada yang menghubung, menggotong sehingga tidak masuk. Saudara-saudara, kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan di kanan nomor punggung 11, namun sayang sekali di-heading oleh pemain nomor punggung 5 dari Jambon. Kali ini Karangseneng membangun serangan lewat punggung 20 bersama dengan nomor punggung 10. Sayang sekali lebih mengarah kepada penjaga gawang sehingga bisa dikuasai, bisa ditangkap. Kali ini Karangseneng masih membangun serangan, berebutan bola terjatuh kedua pemain, namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini masuk Jambon menguasai bola, direbut saja pemain dari Karangseneng, berebutan bola di lapangan tengah terjadi, nomor 20 dengan nomor 8 masih terjadi berebutan bola. Akhirnya bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Karangseneng. Nomor 3 melakukan lemparan ke dalam, kali ini terjatuh, namun ternyata pelanggaran. Saudara-saudara, pemain dari Karangseneng ini terjatuh dan mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang cukup fatal. Mudah-mudahan ini cuman cedera ringan sehingga bisa melanjutkan pertandingan. Semakin sore pertandingan ini semakin menarik dan penonton yang hadir juga semakin banyak, bertambah berdulur-dulur. Semakin hari lapangan ini dan kami dari panitia merasa khawatir apabila tiap hari penontonnya naik mudah tidak muat. Ini menjadi PR dari Pak Syarif Ngadisti untuk nambah di lapangan ini. Kita saksikan bersama tendangan bebas pada repetir setelah dibuat oleh pemain-pemain dari Jambon. Nomor punggung 17 melepaskan tendangan. Bola muntah tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Karangseneng dan belum berupa kedudukan masih 0-0.
Bola panitia bola. Bola keluar, panitia harus sigap untuk melihat keadaan bola. Kira-kira keluarnya jauh atau dekat. Kali ini tendangan bebas dilakukan oleh pemain bertahan dari Jamon nomor 5. Lepasan dari berkejaga bebankan kepada nomor 17. Nomor 17 bola. Kali ini nomor 19. Ternyata dibuang saja oleh pemain belakang dari Karangsening nomor punggung 17 untuk mengamankan daerah ataupun area permainan pertahanan dari Karangsening. Kita saksikan bersama terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain belakang nomor 2 ini langsung ke arah gawang. Terjadi sayang sekali hampir terjadi gol, namun sayang sekali dan Fortuna masih melindungi kawan dari Karangsening sehingga belum berpastikan terjadi pelanggaran. Saudara-saudara, pemain dari Jambon ini melanggar pemain dari Karangsening nomor punggung 20 hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Tendangan bebas akan dilakukan oleh gelandang bertahan dari Karangsening nomor punggung 10 ini. Kita saksikan bersama pakar putus yang dibuat oleh pemain-pemain dari Jambon. Apakah ini akan langsung akan diumpat? Kita saksikan bersama tendangan langsung. Hampir saja bola lepas dari penjaga gawang, namun masih mengudara hingga belum tepat pada sasaran, menghasilkan tendangan kedua. Tendangan kedua akan dilakukan oleh pemain dari Karangsening nomor 11 lakukan sepakan tendangan kedua, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana, dibuang saja oleh pemain dari Jambon. Belum berubah kedudukan, masih 0-0. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pertandingan hari besok adalah hari terakhir babak penyisian, mempertemukan kesebelasan dari Ansor Gemalang melawan kesebelasan dari Ansor Bangaran. Hari besok adalah hari terakhir babak penyisian, mempertemukan kesebelasan Ansor Gemalang melawan Ansor Banaran. Kita saksikan bersama tendangan gawang dilakukan oleh pemain bertahan, pemain belakang dari Jambon. Kali ini Karangsening menguasai bola, lihat sebelah terjadi handball pemain dari Jambon ini dan menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan langsung. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari Karangsening nomor 17 yang berposisi sebagai gelandang pengangkut airnya kesebelasan Karangsening ya nomor 17 ini. Kita saksikan lepasan tendangan langsung, di sana ada nomor punggung 2 namun tidak terkejar bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Karangsening. Tendangan penjuru berada di sebelah kawan dari kesebelasan Jambon. Apakah dengan tendangan penjuru akan menjadi gol? Masih kita saksikan bersama. Ambil ancang-ancang nomor punggung 10, lepaskan tendangan langsung di mulut kawan, sundulan kepala masih melenceng 2 meter di sebelah kanan kawan dari kesebelasan Jambon. Belum berubah kedudukan, masih kacamata alias sama kuat 0-0. Kita saksikan bersama tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang dari Jambon nomor punggung 2 dengan postur gempalnya ini. Lepaskan tendangan langsung ke arah mulut kawan, namun di sana ada pemain belakang dari Karangsening 17 bisa mengantisipasi dan langsung membuang bola. Kali ini Jambon membangun serangan lewat nomor 2 bersama dengan nomor 7, namun sayang sekali bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Jambon nomor 3 bersama dengan nomor 5. Nomor 5 bersama dengan bola, tendangan langsung ke arah mulut kawan. Sayang sekali tidak ada kawan yang bisa bersama sehingga bola dengan
leluasa keluar dari lapangan. Di sebelah kiri kawan dari Karangseneng tidak membahayakan, dan tentunya pada babak pertama ini kedua kesebelasan masih menganalisa dari strategi yang diterapkan pelatih, dan mungkin di babak kedua semua akan berjalan dengan cantik, saling adu strategi. Kali ini bola berada di tengah lapangan, perebutan bola terjadi, Jambon menguasai bola mengudara, namun sayang sekali pemain dari Jambon nomor punggung 7 berperangkap offset sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Dengan saja akan dilakukan oleh pemain dari Karangseneng nomor 17, lepaskan tendangan ke arah mulut gawang. Sayang sekali bola tidak terjangkau dan tepat berada di pelukan penjaga gawang. Penjaga gawang melepaskan tendangan, umpan kepada nomor punggung 7. Kali ini Jambon lewat nomor punggung 7, ucap-ucap dia bekerja dengan nomor punggung 3 maksudnya, namun umpan terlalu dekat pada pemain dari Karangseneng. Kali ini tendangan langsung, di sana adalah berbahaya, namun sayang sekali pemain dari Jambon dengan postur gempal dan agak pendek ini terjatuh hingga tidak bisa menjatuh bola. Kali ini Karangseneng menguasai bola, umpankan pada nomor punggung 8, nomor punggung 8 dibayang-bayang oleh nomor punggung 18. Terjadi perebutan bola dan bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Karangseneng dilakukan oleh nomor punggung 8 ke nomor punggung 10 masuknya, namun lebih dekat kepada pemain dari Jambon nomor punggung 8. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Jambon. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Jambon nomor punggung 8 kepada nomor punggung 10, namun disayang-sayangi oleh pemain dari Karangseneng. Kali ini Jambon menguasai bola lewat nomor punggung 3, masih menguasai bola nomor punggung 3 bekerjasama dengan nomor punggung 11, lepaskan tendangan langsung ke arah mulut gawang. Sayang sekali tendangannya masih melenceng kira-kira 4 meter dari sebelah kiri gawang Karangseneng, belum merubah papan skor kedudukan masih 0-0. Kali ini pemain kelihatan dari Karangseneng nomor punggung 11 lepaskan tendangan, ambil ancang-ancang, tendangan bisa dilakukan kepada nomor punggung 10 maksudnya, namun di sana ada nomor punggung 8 pemain dari Jambon yang membayang-bayangnya hingga bola keluar lapangan. Kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk Karangseneng, nomor punggung 10 lepaskan lemparan ke dalam kepada nomor punggung 20 maksudnya. Sayang sekali kali ini Jambon menguasai bola dan ternyata terjadi offside, saudara, atau bola sudah meninggalkan lapangan, dan jelas bola pertandingan ini jatuh ternyata lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pada nomor 10 masuknya, namun dibuang saja oleh pemain dari Karangseneng nomor punggung 10 ini. Kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan langsung akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 langsung ke arah gawang, namun tidak dihadiri oleh pemain dari Karangseneng nomor punggung 4 dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Jambon. Perebutan bola terjadi di lapangan tengah. Sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Karangseneng lewat nomor punggung 11, lewat nomor punggung 11 bersama dengan nomor 8 maksudnya, namun bola tidak terkejar dan meninggalkan lapangan mengenai kaki dari pemain Jambon, menghasilkan tendangan penjuru ataupun sepak pojok saja. Kali ini tendangan penjuru dihadapi oleh pemain dari Karangseneng nomor punggung 8. Apakah dengan tendangan penjuru ini akan masukkan? Masih kita saksikan bersama dengan nomor punggung 11. Ternyata disosor saja oleh pemain dari Jambon nomor punggung 3. Kali ini Jambon menguasai bola, membangun serangan lewat lapangan tengah. Nomor punggung 18 bersama dengan nomor punggung 10. Dibayang-bayang oleh pemain dari Karangseneng nomor 7. Nomor punggung 10 masuk ke bola, sosor keluar saja oleh pemain bertahan dari Karangseneng nomor punggung 11 ini untuk mengamankan daerahnya sehingga lemparan ke dalam terjadi. Kali ini Jambon menguasai bola lewat sisi kanan lapangan, masih Jambon menguasai bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Jambon. Ada biasa
dilakukan oleh nomor punggung 2. Kita saksikan bersama apakah dengan lemparan ke dalam terjadi gol langsung ke sayang sekali peluang yang ada kurang bisa dimaksimalkan, kurang bisa dikonversikan menjadi gol. Masih menyamping 1 meter di sebelah kanan kawan dari Karangseneng. Belum berubah kedudukan, masih kosong-kosong. Tendangan salah akan dilakukan oleh pemain belakang dari Karangseneng nomor punggung 17. Ambil ancang-ancang, lihat kawan di depan. Ketimpa batu. Blackpink, 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 Ternyata wasit memberikan tendangan langsung, namun sayang sekali masih berada di atas gitar gawang kesebelasan dari Jambon. Kali ini Jambon membangun serangan. Nomor punggung 29 bekerjasama dengan nomor punggung 2. Masih Jambon menguasai bola, lepaskan tendangan ke depan. Di sana ada nomor punggung. Sayang sekali terjadi offside, saudara-saudara. Pemain dari Jambon nomor punggung 14 ini. Kali ini tendangan langsung akan dilakukan oleh pemain dari Karangseneng. Pemain belakang Karangseneng nomor punggung 17 ini ambil ancang-ancang, lihat kawan di depan, tendangan langsung menuju ke mulut kawan, namun tepat pelukan penjaga gawang. Lepaskan tendangan penjaga gawang dari Karangseneng. Umpankan kepada nomor punggung dari Jambon, maksud kami. Kali ini Jambon membangun serangan bekerjasama dengan nomor punggung 14. Nomor punggung 4 ini masih menguasai bola, umpankan kepada nomor punggung 11. Nomor punggung 11 masuk bola, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Karangseneng. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Karangseneng, namun diheading saja oleh pemain dari Jambon nomor punggung 25. Kali ini Karangseneng membawa serangan lewat sayap ini, terjadi perebutan bola, dan kali ini Jambon mencoba masuk ke area pertahanan dari Karangseneng, namun jadi blok saja oleh pemain bertahan dari Karangseneng. Kali ini bola mengudara dengan tingginya dan tidak ada pemain yang menyangkut, namun sundulan kepala berhasil oleh pemain 18, namun sayang sekali tidak ada teman di sana sehingga bola meluncur keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Karangseneng. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, nomor punggung 6 maksudnya, terjadi perebutan bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan, sayang sekali tidak ada pemain yang di depan pemain Jambon ini sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, nomor punggung 10 masuknya, sayang sekali terjadi offside, saudara-saudara. Pemain Jambon nomor punggung 14 ini kali ini menghasilkan tendangan sudah saja. Tendangan sudah dilakukan kepada nomor punggung 3 yang dituju nomor punggung 20 masuk kami, namun sayang sekali lebih dekat pada penjaga gawang. Kali ini Jambon membangun serangan lewat sayap kanan, sayap kirinya, namun bisa dibayang-bayangi oleh pemain dari Karangseneng. Direbut Jambon kembali, Jambon masuk bola, sayang sekali membentur pemain lawan sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jambon dihalau saja oleh pemain dari Karangseneng ini. Kali ini Karangseneng membangun serangan lewat lapangan tengah, umpankan kepada nomor 20 masuk pada bola, gerak yang umpan sekali, sayang sekali tidak ada kawan. Kali ini Jambon menguasai bola, terjadi perebutan bola dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Jambon nomor 18 langsung ke arah kawan dan bisa dibuang heading oleh pemain bertahan dari Karangseneng nomor punggung 1 ini dan menghasilkan tendangan penting yang pertama untuk babak kedua ini untuk kesebelasan Jambon akan dilakukan oleh nomor punggung 17. Kita saksikan bersama, lihat kawan kita lepaskan sundulan kepala, hampir saja, namun masih 10 cm berada di atas gitar kawan Karangseneng. Belum berubah kedudukan, skor masih 0-0. Tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang dari Karangseneng nomor punggung 17. Lepaskan tendangan ke tengah lapangan, di sana ada nomor punggung 7
kanan masuknya dan sekali kali ini berusaha bola di lapangan tengah terjadi tangan kiri masuk ke sel lewat nomor punggung 11 depan kepada nomor punggung 10 bersama yang cukup cantik melepaskan secara langsung sayang sekali penjaga kawan di sana sehingga tepat bentukan penjaga kawan melepaskan tendangan tinggi datangnya bola nomor punggung 17 masuknya namun tidak terlalu kuat sehingga tidak terjangkau bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk Karangseneng. Namun lemparan ke dalam yang kurang sempurna sehingga dikurang kali ini Jambon melakukan lemparan ke dalam. Di sana ada nomor 18 maksudnya kontrol yang kurang bagus sehingga tidak mampu dikuasai. Kali ini Karangseneng membangun serangan lewat nomor 20 namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Jambon nomor 25 umpankan kepada penjaga gawang dan kali ini pemain belakang dari Jambon masih menguasai bola. Sayang sekali bisa direbut oleh pemain dari Karangseneng nomor 10 masih masuk bola umpan tarik pemain Karangseneng nomor 20 ini kurang sigap dalam memanfaatkan peluang umpan tarik yang dilakukan oleh pemain nomor 10 sehingga tidak membahayakan kawan dari Jambon. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara pemain dari Jambon ini pada pemain Karangseneng dan menghasilkan tendangan bebas dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang pemain bertahan dari Karangseneng nomor punggung 17 ancang-ancang melepaskan tendangan langsung ke arah mulut gawang namun sekali tidak ada kawan di sana yang menyambut umpan dari pemain nomor 17 dan kali ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Karangseneng. Bola tidak boleh pemain ataupun penjaga gawang dari Karangseneng kali ini bola berada di tengah lapangan permukaan bola terjadi antara Karangseneng dan Jambon masih permukaan bola terjadi bersama yang cukup cantik nomor 7 dengan nomor 8 sayang sekali tidak mampu antisipasi ternyata penjaga gawang cukup sigap penjaga gawang dari Karangseneng ini bisa memblok tendangan yang cukup berat dan tepat hampir saja dalam kurun waktu 1 menit blok-blokan yang terjadi ataupun dihasilkan oleh pemain-pemain dari Jambon namun belum tepat pada sarang ataupun sasaran. Tentunya ini Dewi Fortuna masih belum menjadi kesebelasan dari Karangseneng. Kali ini berbahaya pantulan bola yang cukup membutuhkan penjaga gawang ini namun masih di atas besar gawang terjadi pergantian pemain dari Jambon nomor punggung 29 keluar digantikan oleh nomor punggung sudah ada gerak bersama pemain belakang dari Karangseneng melepaskan tendangan timbul saja dan tidak ada kawan yang menyambut akhirnya bola keluar lapangan lemparan ke dalam untuk Karangseneng nomor punggung 7 bersama dengan nomor punggung masuknya namun disebut saja harus pemain dari Jambon kali ini perebutan bola terjadi dibuang saja oleh pemain bertahan pemain belakang dari Karangseneng nomor punggung 1 ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jambon nomor punggung 4 tidak mampu menguasai bola dan bola dibuang saja oleh pemain dari Karangseneng nomor punggung 20 lemparan ke dalam untuk kesempatan dari Jambon nomor punggung 25 lepaskan lemparan ke dalam diheadingkan oleh pemain dari Jambon nomor punggung 18 kali ini bola mengudara dengan tinggi namun akhirnya bola keluar lapangan dan terjadi lemparan ke dalam nomor punggung 25 lakukan lemparan ke dalam kepada nomor punggung 18 masuknya namun kontrol yang keras kali ini amankan oleh pemain bertahan dari Karangseneng permukaan bola terjadi di area kotak penalti dari Karangseneng namun tidak dijauhkan kali ini Karangseneng membangun serangan lewat nomor 10 masih 10 meter di atas besar gawang kesebelasan Jambon hingga belum berubah kedudukan masih 0-0 sama kuat ayat kacamata sudah saksikan bersama tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang dari Jambon dengan nomor punggung 2 ini lihat kawan di depan ambil
Ancang lepaskan tendangan kepada nomor punggung 18 maksudnya, namun lebih cepat kepada pemain dari Karangseneng dan terjadi pelanggaran menghasilkan tendangan bebas. Sedang akan dilakukan oleh pemain bertahan, pemain belakang dari Karangseneng nomor punggung 17 ini. Lihat kawan di depan, ancang-ancang lepaskan tendangan kepada nomor punggung 10 maksudnya, namun lebih cepat kepada pemain dari Jambon nomor 25 ini. Kali ini, ternyata tendangan spekulasi ini masih jauh melenceng dari sasaran dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Jambon membawa serangan lewat nomor punggung 7 bekerja sama dengan nomor punggung 25 maksudnya, namun tidak direbut oleh pemain dari Karangseneng. Kali ini Jambon masih menguasai bola, dibuang saja oleh pemain dari Jambon ini dan menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Karangseneng. Nomor 24 ini akan lakukan lemparan ke dalam. Lihat kawan di depan nomor punggung 10 yang dituju, namun lebih cepat kepada pemain dari Jambon dan tidak bisa. Kali ini Jambon mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali pemain di depan tidak ada yang menjabut sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan sayang saja. Tendangan sayang akan dilakukan oleh pemain bertahan dari Jambon nomor 5, lepaskan tendangan nomor 18 maksudnya, namun lebih cepat kepada pemain nomor 17. Kali ini Karangseneng lewat nomor 28, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, tinggal bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Jambon. Lewatkan di dalam nomor punggung 5 masih menguasai bola, tendangan langsung ke depan, dikatakan nomor 18 maksudnya, namun perebutan bola terjadi. Kali ini Karangseneng lewat nomor 10 masih menguasai bola, direbut saja oleh pemain dari Jambon nomor 5. Kali ini terjadi perebutan bola kembali, masih terjadi perebutan di lapangan tengah. Kali ini Jambon masih menguasai bola lewat nomor 18 bersama dengan nomor 25, namun lebih cepat kepada pemain Karangseneng nomor punggung 17 ini dan bola bisa di tendangan langsung ke depan. Kali ini Karangseneng membangun serangan lewat nomor 10, kreatif yang cukup manis, lepaskan tendangan langsung, namun sayang sekali tendangannya masih lemah sehingga mampu dikuasai oleh penjaga gawang. Kali ini Jambon membangun serangan lewat nomor 11, masih nomor 13 berbahaya. Ternyata dengan sikap yang penjaga gawang keluar dari sarangnya, namun masih terjadi penyerang terjadi pelanggaran. Saudara-saudara, akan dilakukan oleh pemain belakang dari Karangseneng nomor punggung 17 ini. Ambil ancang-ancang lewat kawan di depan kepada nomor punggung 10, namun masih 10 menit bola tidak terkejar bola dan dengan kecepatan 180 meter bola tidak terjangkau, akhirnya menghasilkan tendangan kawan saja. Tendangan kawan hanya dilakukan oleh pemain belakang dari Jambon nomor 25, lepaskan tendangan ke depan nomor punggung 18 yang dituju, namun lebih dekat kepada pemain dari nomor 28. Kali ini Jambon membawa serangan lewat nomor punggung 7, masih kita saksikan bersama perebutan bola terjadi. Nomor punggung 17 bekerja sama dengan nomor punggung 25 maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Karangseneng dan dibuang saja bola meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Jambon. Kedudukan masih sama plat 0-0 dan untuk hari besok saya sampaikan kepada para penonton, para pemirsa semuanya, berbahaya umpan tarik dilakukan oleh pemain dari Jambon, namun rupanya bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Untuk hari besok kesebelasan Ansor dari Semarang akan berhadapan dengan kesebelasan Ansor dari Banaran, dan hari selanjutnya adalah masuk pada perempat final yang pertama mempertemukan kesebelasan Ansor Gumberjogo yang pada hari pertama berhasil mengalahkan kesebelasan Ansor dari Kalibanger dengan skor telak 4-1, dan ini masih tak ganggu hanya pertandingan pemain akan melaksanakan tendangan dulu. Kali ini tendangan kedua akan dilakukan oleh kesebelasan dari Jambon lewat nomor 17, lepaskan tendangan pada nomor 18 maksudnya, namun tidak dilatih oleh pemain dari Karangseneng. Kali ini Karangseneng membangun serangan lewat nomor 10, masih juga dari pemain dari Karangseneng. Striker rupanya ini dari Karangseneng ini bisa
maju mundur cantik. Namun kurang dikonversikan, kurang berhasil dikonversikan menjadi gol. Namun tentunya ini adalah sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Pemain adalah kepuasan tersendiri apabila bisa memasukkan bola. Kali ini Karangsen telah menembus 20 masuk kali, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Jambon dan belum merubah kedudukan 1-0 untuk Jambon. Kali ini Jambon menang lewat nomor punggung 18, namun bola lebih berat meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Serangan kawan akan dilakukan oleh pemain belakang dari Karangsen nomor punggung 17, lepaskan tendangan ke depan, sana ada nomor punggung 4, masih nomor punggung 11, ada bola terakhir yang cuma sekali, bekerjasama dengan nomor punggung 4 masuknya, namun komunikasi terjadi sehingga tidak ada kawan yang menyambut umpan dari pemain Karangsen ini dan bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perbuatan bola di tengah lapangan, masih Jambon mau bola, nomor punggung 25 bekerjasama dengan nomor punggung 18, masih nomor punggung 12, namun membentur pemain dari Karangsen nomor punggung 11 masuk bola, kaki sekali dan buang saja oleh pemain dari Jambon nomor 18 ini menghasilkan lemparan ke dalam. Semakin ramai dan kami pergerakan penonton yang hadir. Kalau hari kemarin ada pertandingan antara Samarinda antara Sejen dan Simpang, itu kurang lebih 80. Ternyata bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Hari kemarin kejadian terjual 18.000 dan hari ini 19.000. Sayang sekali tendangannya masih berada di atas mistar gawang terjadi. Ada pemain yang terjatuh dan semoga ini hanya cedera ringan saja, tidak membahayakan pada pemain ini. Mudah-mudahan untuk tim medis untuk memberikan pertolongan karena masih belum bangun. Kita saksikan apakah masih bisa melanjutkan pertandingan setelah minum aqua. Pemain bisa bangkit kembali dan mudah-mudahan bisa melanjutkan pertandingan. Melihat pemain minum aqua, saya pun menjadi haus. Tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain bertahan atau pemain belakang dari sebelah dari Jambon. Kita saksikan bersama, lepaskan tendangan. Di sana ada nomor punggung 18, namun tidak dijaga oleh pemain dari Karangsen nomor punggung 8. Perputaran bola terjadi. Tendangan maksudnya dengan situasi ini, namun masih jauh di sebelah kanan gawang dari Karangsen dan belum merubah kedudukan. Kedudukan skor masih 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Ansor dari Jambon. Kali ini tendangan gawang akan dilepaskan oleh pemain belakang dari Karangsen, sudah dilakukan, namun masih bisa dikuasai oleh pemain dari tendangan spekulasi pemain nomor punggung 1 ini belum tepat sasaran sehingga keluar lapangan dan tentunya bola meluncur dengan kuat dan cukup jauh. Lemparan ke dalam untuk pemain dari Jambon dibuang saja oleh pemain dari Karangsen. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Jambon nomor punggung 2, pemain belakang, namun membantu penyerangan ke depan, lakukan lemparan ke dalam langsung ke arah mulut gawang. Di sana ada berbahaya, ternyata berhasil ditangkap, namun ada sedikit gangguan dari pemain dari Jambon. Kali ini Karangsen membangun serangan lewat terjadi perbuatan bola. Kali ini Jambon masih mencoba bola direbut oleh pemain dari Karangsen. Sayang sekali tidak ada kawan di sana, namun Karangsen masih mencoba bola. Nomor 10 menguasai bola, nomor 10 berarti dia bukan sekali, berbahaya umpan kali.
jari. Tidak terjadi gol, masih menjaga gawang dengan sikapnya mengamankan bola dan belum merupakan kedudukan. Kali ini masih Karan senang membangun serangan supaya bola pemain dari Jambon dengan saja ke tengah lapangan. Kali ini Jambon membangun serangan berat itu dilakukan sekali dengan nomor 8. Kali ini nomor 8 pemain-pemain dari Jambon. Kali ini Jambon membangun serangan, lihat sayap kirinya masih Jambon pemain dari Karang Seneng nomor 10 ini akhirnya dengan perbutan bola terjadi, maka berakhirlah pertandingan pada sore hari ini, dan pertandingan pada sore hari ini dimenangkan oleh kesebelasan Ansor dari Jambon. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua kesebelasan baik dari Jambon dan Karang Seneng yang telah memberikan permainan yang cukup cantik untuk menghibur bagi penonton, dan semoga ini